Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Masak Simple Dapur Istri by Hikmah Tika. Di video kali ini aku akan share resep roti sobek isi coklat yang enak, empuk dan lembut banget, tapi bikinnya gampang banget, bener-bener super gampang, segampang itu teman-teman, karena ini nggak pakai capek-capek ngulen, nggak pakai lama-lama, pokoknya cuma diaduk aja, tapi udah jadi roti yang enak. Jadi semuanya pasti bisa bikin roti ini. Selain itu tekstur dari roti ini dia tetap empuk dan lembut walaupun hari berikutnya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video yang lain. Langsung aja yuk, let's check my video. Tonton sampai akhir ya. Bahan-bahan yang diperlukan, yang pertama ada 250 gram tepung terigu atau 25 sendok makan. Kalau teman-teman mau pakai sendok makan, jangan terlalu banyak seperti ini ambilnya, atau jangan terlalu sedikit seperti ini, tapi pas seperti ini ya teman-teman, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Nah ini aku pakai 150 gram tepung terigu protein sedang sama 100 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian kita bikin 3 lubang seperti ini di tepungnya. Kemudian di lubang yang pertama ini aku kasih 60 gram atau 3 sendok makan gula pasir. Kemudian di lubang yang kedua kita kasih 1 sendok teh ragi instan, pakai sendok teh gitu biasa juga nggak apa-apa. Ini aku pakai merek Vermipan. Kemudian di lubang yang ketiga kita kasih setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk yang pertama bagian ragi sama gulanya terlebih dahulu seperti ini, baru kemudian kita aduk bagian garamnya. Tujuannya biar raginya itu nggak mati sama garam, karena kan ragi bisa mati karena kena garam ya. Oh ya, ini aku ngaduknya pakai gagang spatula kayu ya teman-teman. Kemudian kita kasih 125 ml susu cair hangat. Ini aku pakai gelas, kalau pakai gelas yang buat kita minum sehari-hari itu setengah lebih sedikit ya teman-teman. Kemudian 1 butir telur utuh kita kocok lepas seperti ini. Lalu kita tuangkan dan kita sisakan sedikit, kurang lebih 1-1,5 sendok makan untuk olesan rotinya nanti. Kemudian ada 45 gram atau 3 sendok makan butter atau margarin yang sudah dicairkan. Kemudian ini kita aduk memutar seperti ini menggunakan ujung spatula. Kenapa kita aduk menggunakan spatula kayu? Karena kalau kita ngaduknya pakai tangan, dia akan lengket di tangan, jadi malah ribet. Terus kenapa aku ngaduknya pakai bagian gagangnya, bukan bagian spatulanya? Karena kalau bagian gagangnya itu dia permukaannya lebih kecil, sehingga dia lebih enak untuk ngaduknya gitu teman-teman. Nah kita aduk terus, ini adonannya sudah mulai berat. Itu makanya kita pakai spatula kayu, jadi kita pilih spatula yang kuat ya teman-teman. Teman-teman ngaduknya boleh pakai 2 tangan biar lebih kuat. Kita aduk terus sampai adonannya menjadi halus seperti ini. Teksturnya memang dia lengket dan basah seperti ini ya teman-teman. Nah kalau teksturnya sudah seperti ini, sudah lembut dan lengket seperti ini kita cukup mengaduknya. Ini nggak lama kok teman-teman, ngaduknya cuma sebentar aja. Dan kalau kita lihat teksturnya seperti ini ya. Kemudian kita tutup menggunakan plastic wrap atau menggunakan lap bersih dan kita diamkan selama kurang lebih 60-90 menit sampai dia mengembang 2 kali lipat. Nah setelah didiamkan 60 menit kurang lebih seperti ini, dia sudah mengembang. Kalau kita lihat teksturnya seperti ini, dia lembut dan terlihat ada rongga-rongga udaranya. Ini nanti kita keluarkan aja. Kemudian di silikon matnya kita kasih tepung terigu biar dia nggak lengket. Lalu kita tuangkan adonannya ke sini. Kemudian kita lipat ke arah dalam seperti ini, bukan diulenin tapi cuma dilipat aja seperti ini. Dia adonannya sudah kalis ya teman-teman. Seperti ini, lalu kita bentuk bulat atau melingkar. Kemudian di sini aku mau potong-potong adonannya menjadi 12 bagian. Teman-teman boleh 8 bagian atau lebih kecil jadi 16 bagian, terserah teman-teman aja. Dan teman-teman lebih enaknya sebenarnya motong-motongnya tuh pakai scraper, tapi aku nggak ada jadi pakai pisau aja nggak apa-apa. Atau teman-teman boleh ditimbang per adonannya biar semuanya sama. Kalau sudah kita bentuk bulat-bulat seperti ini ya.
Nah, kita bulat-bulatkan semua adonannya sampai selesai ya. Kalau sudah selesai semua, kita lihat-lihat lagi mana yang masih terlalu kecil, mana yang terlalu besar, bisa kita tambal sulam seperti ini, lalu kita bentuk bulat-bulat lagi. Setelah itu kita ambil adonan yang paling pertama tadi kita bikin bulat-bulatan, lalu kita pipihkan menggunakan rolling pin. Kalau nggak punya rolling pin boleh pakai tangan aja, dipipih-pipihkan gitu, dipenyet-penyet seperti ini. Kemudian kita isi dengan coklat filling. Ini di sini aku pakai coklat filling tulip. Dimasukkan di plastik biar lebih gampang, biar dia nggak belepotan kemana-mana. Nah, kalau udah diisi semua, kita siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin, lalu kita tata adonannya di loyangnya. Jangan lupa dikasih jarak karena si adonannya ini akan lebih mengembang lagi, apalagi nanti kalau sudah dipanggang dia akan lebih mengembang. Nah, untuk loyangnya di sini aku pakai 2 loyang ukuran 18 cm sama 15 cm. Terserah teman-teman mau pakai ukuran loyang seberapa, disesuaikan aja sama besar adonannya. Kemudian kita tutup pakai lap bersih dan kita diamkan lagi selama 15-20 menit sampai dia mengembang seperti ini. Kemudian kita ambil sisa telur yang tadi di awal, lalu kita kasih sedikit susu dan kita campur rata. Kemudian kita oleskan di permukaan rotinya. Tujuannya biar rotinya itu nggak kering saat kita panggang ya. Kalau sudah, rotinya kita panggang dengan suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 15-20 menit. Kalau sudah matang atau warnanya kecoklatan seperti ini, langsung aja kita angkat. Dan dalam keadaan panas-panas, kita oles menggunakan butter atau margarin yang dicampur dengan sedikit madu. Kenapa dicampur dengan sedikit madu? Itu tujuannya biar permukaannya itu mengkilap cantik gitu teman-teman. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, sesuai selera aja. Kalau sudah, kita keluarkan dari loyang dan kita siap untuk nikmati. Nah, teman-teman bisa lihat ya tekstur atau serat-serat dari si rotinya ini cantik sekali seperti ini. Jadi emang dia beneran empuk dan lembut. Biar dia tetap empuk selama beberapa hari, waktu sudah dingin teman-teman nyimpannya di wadah yang tertutup ya. Jadi dia akan tetap empuk di hari berikutnya, bahkan hari berikutnya lagi. Untuk isiannya teman-teman gak harus ngisi pakai coklat, teman-teman boleh kreasikan menggunakan apa aja, bisa keju, kacang, atau apapun sesuai selera aja ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi gimana? Beneran gampang banget kan bikinnya? Nanti dicoba ya di rumah ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe karena satu subscribe dari kalian sangat berarti untuk kemajuan channel ini. Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk tonton video-video yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Dadah!